Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan kini Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Bersama saya, Bayu Sutiono. Saudara, Ferdy Sambo akan menjadi saksi pada hari ini di sidang pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat dengan para terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Permintaan agar Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Awalnya Hakim juga meminta Putri Chandrawati untuk dihadirkan sebagai saksi, namun akhirnya ditunda sampai pekan depan untuk kesaksian Putri Chandrawati. Dan saudara, pada sidang hari ini akan berlangsung cukup menarik karena 3 terdakwa yang akan hadir, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, adalah orang-orang yang berada sangat dekat dengan Ferdy Sambo pada saat kejadian. Terlebih bagi Richard Eliezer, ini adalah mungkin kali pertama akan berhadapan dengan Ferdy Sambo di dalam satu ruang di sidang atau ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pertama kalinya sejak ia menyatakan diri sebagai justice kolaborator, sehingga akan berhadapan apa yang disampaikan Eliezer dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Yang gambar yang kami hadirkan adalah peristiwa kemarin di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita masih akan menunggu gambar-gambar terkini dari TV Pool PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dihadirkan hari ini. Dan kami sekarang akan menuju ke jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tifal Solesa, yang akan menyampaikan persiapan-persiapan serta apakah akan sesuai jadwal sidang hari ini, di mana Ferdy Sambo sekali lagi akan menjadi saksi di dalam sidang untuk 3 orang terdakwa, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Tifal, selamat pagi. Bagaimana suasana di PN Jaksel pada hari ini dan apakah jadwal atau agenda sidang hari ini akan tetap menyatakan Ferdy Sambo saja yang akan menjadi saksi atau mungkin ada perubahan lagi, Putri Chandrawati ternyata bisa untuk hadir di kesempatan kali ini atau di persidangan kali ini? Tifal, laporan Anda. Sejauh ini Bayu, informasi awal yang masih kami kantongi sampai pagi ini, paling cepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, sidang lanjutan terhadap terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat ini akan dilangsungkan. Agendanya masih dalam pemeriksaan saksi dan informasi yang masih kami pegang sampai sekarang adalah nanti akan ada 2 orang yang bersaksi di muka sidang, yakni terdakwa dalam kasus yang sama sekaligus untuk dakwaan obstruction of justice Ferdy Sambo, serta mantan Kepala Biro Provos Divpropam Mabes Polri Beni Ali. Sejauh ini masih belum ada perubahan berarti untuk Putri Chandrawati sendiri. Masih kami pegang informasinya bahwa itu akan dijadwalkan pada pekan depan di hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Kita coba ingat-ingat lagi atas rencana ataupun juga penjadwalan sidang yang berlangsung untuk hari ini. Kemarin sebelum agenda sidang ditutup oleh Majelis Hakim, oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tim kuasa hukum sudah menyampaikan surat permohonan kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Oktober 2022 yang kemudian ditindaklanjuti pada hari kemarin di tanggal 6 Desember 2022. Surat permohonan itu berisi permintaan kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai saksi untuk kasus pembunuhan Yosua ini dilangsungkan secara tertutup. Alasannya ada kaitannya kasus pembunuhan Yosua ini dengan tindak pelecehan seksual yang sampai dengan hari ini masih dipegang teguh oleh tim kuasa hukum yang menjadi dasar kemudian upaya pembunuhan Yosua ini dilakukan. Sampai akhirnya kemudian direspon langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat itu bahwa itu tidak bisa dilakukan mengingat perkara pokok dalam sidang kali ini adalah
pada kasus pembunuhan berencana atau kasus pembunuhan, bukan pada kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual. Nah, di saat penjelasan itu disampaikan oleh majelis hakim, tim kuasa hukum kembali berdalih dengan memegang atau berpegang pada pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang menyebutkan dalam buku tersebut bahwa saksi perempuan yang memberi keterangan tentang kekerasan seksual dapat diperiksa tertutup. Tapi penjelasan itu atau alasan yang dipakai oleh tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ini tidak direspon lebih lanjut, namun majelis hakim langsung menunda agenda sidang untuk Putri Candrawati sebagai saksi untuk 3 terdakwa hari ini diundur ke pekan depan. Jadwalnya di hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sehingga dengan penjadwalan ulang itu untuk hari ini pemeriksaan saksi nantinya akan disampaikan keterangan saksi dari Ferdy Sambo serta Beni Ali selaku mantan Kepala Biro Provos Divpropam Mabes Polri. Belum ada perubahan berarti sampai dengan sejauh ini, Bayu. Hal lainnya juga mungkin kita coba ingat-ingat lagi bahwa di sesi sidang kemarin di tanggal 6 Desember 2022, Beni Ali ini juga dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Saat itu Beni Ali menyampaikan sejumlah kronologi yang ia ketahui, terlebih ia diminta datang pula ke TKP pada tanggal 8 Juli 2022 sesaat setelah upaya pembunuhan atau menghilangkan nyawa terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat ini dilakukan. Saat itu Ferdy Sambo saat bertemu dengan Beni Ali menyampaikan sejumlah pemahamannya tentang apapun yang keterangan disampaikan dari Ferdy Sambo bahwa ada upaya pelecehan, lalu kemudian coba ditindaklanjuti oleh Putri Candrawati, dan dia juga menyampaikan kekecewaannya bahwa ternyata pernyataan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu semuanya hanya rekayasa yang kemudian menjebak dirinya dalam lingkaran kasus pembunuhan Yosua ini. Sementara demikian, Bayu. Ya, Tifal, adakah hal-hal yang mungkin karena Anda mengikuti terus jalannya sidang, bahkan termasuk kemarin begitu, adakah kemungkinan di titik mana kemudian teman-teman dari media terutama dan mungkin juga sidang hari ini akan berlangsung cukup menarik. Salah satu sudah pasti karena ini akan mempertemukan untuk pertama kalinya di arena persidangan begitu Eliezer sebagai justice collaborator dengan mantan atasannya Ferdy Sambo. Di titik mana ini, atau di pertanyaan-pertanyaan mana, atau di keterangan-keterangan terdahulu yang mana yang ini akan menjadi semacam cross check bagi majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terutama, Tifa? Yang mungkin akan menarik kita tunggu keterangan yang bakal disampaikan Ferdy Sambo nanti statusnya sebagai saksi untuk 3 terdakwa ini, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang mungkin bisa kita teropong pertama adalah soal fakta bahwa apakah kemudian Ferdy Sambo ikut menembak Yosua Huta Barat atau tidak, karena ada beda pandangan di sini. Dari Ferdy Sambo mengaku ia tidak terlibat langsung untuk penembakan terhadap Yosua, begitu pula dikuatkan oleh pernyataan kuasa hukum. Tapi di sisi lain Richard Eliezer bahkan ditegaskan lagi dalam proses sidang pada pekan sebelumnya bahwa tidak hanya dirinya, tidak hanya Richard Eliezer yang ikut terlibat dalam penembakan Yosua, tapi Ferdy Sambo yang merancang skenario ini pun ikut melakukan penembakan terhadap korban. Itu satu hal. Hal yang kedua juga yang perlu dikonfirmasi lagi adalah, ataupun juga kita akan tunggu nanti jawaban pasti di muka sidang sebagai fakta persidangan begitu, adalah keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer pada sidang pekan lalu yang menyebut keberadaan perempuan misterius di rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka. Walaupun kemudian tidak secara eksplisit disampaikan bahwa ada dugaan isu perselingkuhan di balik kasus pembunuhan Yosua ini, tapi kemarin selepas sesi pertama persidangan di hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Ferdy Sambo langsung membantah isu perselingkuhan itu dan menyebutkan atau menegaskan bahwa semata-mata upaya pembunuhan terhadap Yosua ini berdasarkan upaya pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Nopriansyah Yosua Huta Barat kepada Putri Candrawati, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih informasi serta analisa Anda untuk mengantarkan kita semua nanti mengikuti jalannya sidang hari ini. Kami masih akan kembali ke Anda nanti menjelang jalannya sidang sekitar 9:30 nanti. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda dengan para narasumber yang akan kami hadirkan untuk
membawa kita melihat lebih jauh sebelum nanti kita mengikuti langsung jalannya sidang di PN Jakarta Selatan. Tetap bersama kami.